Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala alladzi ja'alal islam madina ikhtiyar baina sairil adyan wa ja'alahu dinan munkizan fi yaumil qiyamah minal halakati wal husrani. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul ladzi jaa bidinil islam likafatin nasi ila akhiriz zaman. Para pendengar Pos Belitung dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Tujuan Puasa Ramadan. Perlu kita ketahui bersama, tujuan puasa adalah menahan lapar dan haus mulai dari azan subuh sampai azan maghrib, adalah untuk menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Para pendengar Pos Belitung, dimanapun berada, sudah sangat jelas bagi kita, tujuan kita berpuasa adalah untuk menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salah satu ciri-ciri manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hatinya akan bergetar ketika disebut nama Allah, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Para pendengar Pos Belitung, dimanapun berada, kita setiap hari mendengar panggilan azan berkumandang. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini adalah, apakah ketika kita mendengar panggilan azan berkumandang seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah hati kita bergetar mendengar panggilan azan tersebut? Sesungguhnya orang yang benar-benar bertakwa pasti bergetar mendengar panggilan azan berkumandang. Maka orang yang bertakwa ketika mendengar panggilan azan berkumandang, langsung mengambil air wudhu dan melangkahkan kakinya ke dalam masjid untuk sholat berjamaah, terutama yang laki-laki, karena sholat berjamaah ke masjid adalah merupakan keimanan sang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Para pendengar Pos Belitung dimanapun berada, karena ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Orang yang buta mengadu kepada Rasulullah untuk meminta keringanan untuk sholat di rumah. Wahai Rasulullah, aku ini buta. Aku mau ke masjid, tapi tidak ada yang menuntunku. Di jalan banyak binatang buas. Apakah aku boleh sholat di rumah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah engkau mendengar panggilan azan berkumandang? Lalu Abdullah bin Umi Maktum menjawab, mendengar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika engkau mendengar panggilan tersebut, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Para pendengar Pos Belitung dimanapun berada, coba kita lihat, orang yang buta saja disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berjamaah ke masjid. Apalagi kita, badan kuat, sudah selayaknya kita pergi berjamaah ke masjid. Para pendengar Pos Belitung dimanapun berada, untuk melihat keberhasilan puasa kita, maka kita lihat salah satunya. Apakah kita semangat berjamaah ke masjid dan sholat 5 waktu? Ketika setelah puasa nanti, kita semangat berjamaah ke masjid. Itu merupakan salah satu bentuk keberhasilan puasa kita. Ataupun sebaliknya, ketika setelah puasa nanti, tidak menjadikan kita berjamaah ke masjid, maka itulah salah satu bentuk kegagalan puasa kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berpuasa untuk menjalankan ibadah puasa, untuk menggapai nilai takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.